5 tangga dalam bisnis. Halo guys, piye kabare? Api-api toh? Selamat datang kembali di channelnya B Project Agency. Tentu senang ya kalau misalnya kamu menjadi seorang bos dan memimpin dalam satu bisnis yang memiliki banyak pegawai untuk membantu operasional kamu. Saat ini menjadi pengusaha adalah cita-cita banyak orang, khususnya generasi milenial. Mereka ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dan tentunya dapat memberikan teladan dan inspirasi kepada banyak orang. Akan tetapi, menjadi pengusaha tidaklah mudah guys. Kalau mudah, semua orang jadi pengusaha dong. Banyak sekali tahapan yang harus dilalui oleh seorang pengusaha agar dapat sukses dan survive di dunia bisnis yang keras ini. Menjadi pengusaha tanpa ilmu seperti berjalan di hutan yang gelap, tanpa pisau, tanpa senter, tanpa kamu di hatiku. Cie. Intinya adalah menjadi pengusaha tidaklah mudah dan tidak dapat dicapai hanya dalam satu malam. Sang kuryang kali ya. Nah, kebanyakan calon pengusaha atau pengusaha pemula merasa bingung nih, mau kemana, sekarang di mana, lewat mana, pakai GPS apa enggak, apa sih yang harus dipelajari. Nah, 5 tangga bisnis memudahkan kamu untuk tetap fokus pada tahapan bisnis yang kamu lalui dan mempermudah memetakan kondisi bisnis kamu. Berikut ini adalah tahapan pada 5 tangga bisnis. Check it out. Biar gak ketinggalan video-video kita, jangan lupa dukung kita dengan mengklik tombol like, komen juga di bawah, serta share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa follow kita juga ya di Instagram @bprojectagency. Yang pertama, fase starting. Tahap pertama adalah fase starting atau fase memulai. So, jika bisnis kamu baru mulai, kamu memasuki tahap yang ini. Biasanya para pengusaha yang pemula memfokuskan pada mendapatkan profit yang tinggi, mencari karyawan, dan membuat sistem secara mendetail. Nah, ini nih yang biasanya membuat bisnis menjadi nggak fleksibel. Ini adalah kesalahan fatal kalau misalnya kamu awal berbisnis. Kamu sebagai pelaku bisnis harus fokus 80% pada upaya penjualan. Kuasai area distribusi agar produk kamu dapat menyebar secara merata. Dan jangan lupa, lakukan promosi secara agresif dan terencana. Rebut dan kuasai hati pasarnya terlebih dahulu. Pada tahapan ini kamu juga disarankan tidak boleh terlalu banyak berhitung. Perbanyaklah omset walaupun margin sangatlah tipis. Fokuskan agar dapur kamu ngebul dulu. Jangan berusaha mencari laba yang besar di awal, tapi carilah omset. Fokuskan untuk meramaikan toko kamu dulu dan mengubah calon pelanggan yang masih menjadi calon menjadi pelanggan. Ada beberapa ilmu yang harus kamu pelajari pada tahap ini. Yang pertama adalah basic negosiasi. Yang kedua, keterampilan menjual. Yang ketiga, membuat merek dan kemasan. Yang keempat, strategi promosi untuk pemula. Yang kelima, menentukan harga jual. Yang keenam, manajemen keuangan dan badan hukum atau perizinan merek dagang. 2. Fase profiting. Nah, kalau pada fase ini, kamu tetap fokus ke penjualan dan mempertajam keuntungan. Kamu dapat menaikkan nilai konversi, menaikkan margin, membuat customer lebih sering membeli atau repeat order. Dan jika kamu berjualan secara online, dapat menaikkan jumlah kunjungan lebih besar lagi. Nah, pada tahap ini, bisnis kamu mulai berkembang, profit mulai lancar dan besar. Maka mulailah belajar dan mengolah tim. Adapun keterampilan yang harus kamu kuasai pada tahap ini adalah cara memaksimalkan profit, STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning,
administrasi keuangan, team building, dan alternatif pemodalan. Yang ketiga, fase systemizing. Setelah dapur ngebul dan keuntungan melimpah, maka kamu mulai nih jadi sultan. Hahaha. Ya setidaknya kalau belanja di minimarket udah gak lihat harga lagi, main ambil aja tuh. Dan kini saatnya menyempurnakan sistem. Sistem di sini adalah mendokumentasikan semua aktivitas perusahaan agar mudah diduplikasi dan sebagai acuan standarisasi atau SOP, Standar Operasional Prosedur. Sebenarnya sistem tersebut mungkin sudah dirintis sedikit demi sedikit sejak mulainya usaha. Dan kita akan fokus pada pembenahan sistem dan mendokumentasikannya. Pada fase systemizing ini sangatlah penting untuk keberlangsungan bisnis kita. Pernah dengar gak sih istilah bisnis autopilot? Nah, ini nih awal mula bisnis kita menjadi autopilot. Karena sistem yang kita buat telah sempurna dan telah diuji coba dengan baik. Nah, kalau udah begini, bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan deh ke luar negeri. Asik kan coy? Pada tahap ini, bisnis sudah siap dikembangkan alias dimultiply. Nah, kalau kamu sudah masuk fase ini, adapun keterampilan yang harus kamu kuasai adalah merumuskan visi misi, merampingkan proses sebelum disistemkan, membuat struktur organisasi, menggambarkan alur proses aktivitas perusahaan, membuat KPI, dan leadership. Yang keempat, fase multiplying. Nah, di fase ini disebut juga sebagai fase menduplikasi kesuksesan atau yang disebut dengan multiplying. Pada fase ini, kamu diwajibkan sudah mempunyai sistem yang benar dan telah teruji dengan SOP yang telah kamu buat atau systemizing. Setelah itu, saatnya menduplikasikan kesuksesan bisnis ke wilayah lainnya. Bentuknya bisa jadi cabang, franchise, lisensi, stokis, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, multiplying adalah fase untuk melebarkan sayap distribusi. Kamu mempunyai sebuah usaha toko roti yang sukses dan sistemnya baik. Nah, kamu mendirikan toko tersebut di daerah Tangerang. Karena sistem yang sudah teruji, maka kamu ngembangin nih dengan ngebuka satu cabang lagi di daerah Bandung. Terus menerus kamu buka cabang sampai di seluruh Indonesia. Nah, seperti itulah tahap multiplying. Saran dari B Project nih, pastikan sistem ini sudah diuji sebelumnya dengan ketat. Dan jangan terburu-buru untuk menduplikasikannya. Bukannya untung malah buntung deh nanti. Pada tahap ini, keterampilan yang harus kamu kuasai adalah distribution center, supply chain management, teknologi, kerjasama dan legalitas, serta hukum-hukum yang terkait. Yang kelima, fase investing. Fase investing ini adalah fase menghasilkan uang. Namun, tanpa ilmu yang tepat, uangnya bakal hilang. Ya, pada tahap ini adalah tahap investasi. Akan tetapi, jangan tergiur nih dengan investasi yang belum kamu tahu ilmunya. Nah, dalam fase ini, kamu akan lebih banyak memiliki waktu untuk kegiatan sosial. Karena penghasilan pasif kamu udah menggunung. Gak usah terlalu banyak deh penjelasannya, karena bisnis itu dikerjakan, bukan cuma dipelajari. Itu aja ya pembahasan dari kita mengenai 5 tangga dalam bisnis. Nah, kira-kira nih di tangga berapa sih bisnis kamu berada sekarang? Jangan lupa komen jawaban kamu di kolom komentar, biar teman-teman yang lain bisa dapat ikut belajar dan mendapatkan informasi tentang 5 tangga dalam bisnis. Dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tambah semangat untuk membuat konten yang berkualitas. Akhir kata, B Project pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Salam bisnis sukses.